Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Membahas rating pemain. Manchester United menang 3 beruntun ya menghadapi Manchester City, Arsenal, dan menghadapi Fulham 3-2 di pertandingan yang menurut gua ya dengan karakter yang berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya, dengan keadaan yang juga tidak sama. Apapun itu, yang penting menurut gua Manchester United berhasil menang. Karena saat ini ketika memasuki fase kedua Premier League, mau Manchester United katakanlah bermain tidak bagus, bermain bagus, intinya tentang kemenangan. Karena dengan kemenangan demi kemenangan itu yang bisa membuat Manchester United mendapatkan apa yang ditargetkan, yaitu adalah kompetisi Eropa ya. Gua ingin membahas terkait dengan Sean Lemans dulu nih. Sean Lemans gawangnya memang kebobolan 2 kali. Tapi ya satu penalti tentu saja, dan yang lainnya melalui gol yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana Sean Lemans juga melakukan penyelamatan penting di babak pertama maupun juga babak kedua. Total ada 4 penyelamatan dari Sean Lemans, dan dia menghadang 1,27 ya kemungkinan gol. Passing akurasinya secara total 73%. Aerial duel 100%. Gue pikir Sean Lemans terlepas dari kebobolan 2 gol, dia bermain cukup bagus menurut gue di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Diogo Dalot tampil sebagai fullback, tampil 86 menit, ada 3 tackling, 2 berhasil, 6 duels, 3 yang berhasil, 96 passing akurasinya, ada 2 key passes, ada 1 big chance created. Passing akurasinya 100% ya, by the way. Menurut gua cukup tampil lumayan. Dan kalau dibandingkan dengan sisi kiri dari Manchester United, sisi kanan ini lebih bekerja keras. Karena memang kalau dari posisi rata-rata Manchester United lebih sering memanfaatkan sisi kanan untuk menyerang. Dan Fulham sendiri juga lebih sering menghantam Manchester United dari sisi sebelah kanan Manchester United itu sendiri. Jadi dari sisi kiri dari Fulham. Gue pikir Diogo Dalot ya berpenampilan lumayan. Ada 1 total shots juga, dan itu di blok ya. Shots dari Diogo Dalot, gue beri dia nilai 7. Harry Maguire ya, tacklingnya tidak berhasil, yang membuahkan akhirnya justru membuahkan penalti untuk Fulham. Namun secara keseluruhan ada 4 tackling, 2 berhasil dimenangkan, ada 4 clearance, ada 10 defensive contribution dari Harry Maguire. Lalu ada 13 duel, 11 berhasil dimenangkan, jadi cukup banyak ya duel-duel yang berhasil dimenangkan oleh Harry Maguire. 95% passing akurasinya. Dan ada 1 kartu kuning untuk Harry Maguire. Dan dia pun juga memiliki 2 kali kesempatan melakukan heading ketika dia overlap ke depan. Terlepas dari kartu kuning dan juga ya kartu kuning karena tackling yang dilakukan ya, tapi menurut gua hampir sepanjang pertandingan Harry Maguire tampil kokoh di belakang. Tapi ya bagaimanapun juga dia juga berperan di gol penalti dari Fulham. Gua berikan dia nilai 6. Lisandro Martinez tampil cukup heroik menurut gua di pertandingan tadi, terutama di penghujung pertandingan ya. Ada total 7 defensive contribution dari Lisandro Martinez, ada 5 clearance. Tidak ada duel yang dilakukan oleh Lisandro Martinez, ini cukup menarik ya, dan juga tidak ada tackling. 93% passing akurasinya. Ya nampaknya lebih karena positioning dari Lisandro Martinez yang cukup baik di pertandingan tadi. Tapi gue pikir ada beberapa peluang yang berhasil diciptakan oleh Fulham yang akhirnya dihadang oleh Sean Lemans. Di babak kedua pun juga ya Manchester United kebobolan ya, 2 gol. Tapi secara keseluruhan gue pikir dia juga memiliki penampilan yang tidak buruk di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw. Nah, Luke Shaw ini menarik karena sisi kiri dari Manchester United tidak begitu sering digunakan untuk menyerang di pertandingan tadi. Dia memiliki 4 kontribusi defensif, ada 6 duels yang dilakukan, 93% passing akurasinya. Ada 1 crossing yang dilakukan tapi tidak berhasil. Passing akurasi di sisi lawan itu udah 100%.
Ya, tapi secara keseluruhan menurut gua Luke Shaw ya karena sisinya sendiri juga tidak begitu banyak digunakan untuk menyerang lebih dari sisi sebelah kanan. Overlap juga tidak begitu sering dilakukan menurut gua. Tapi secara defensif menurut gua dia juga tampil cukup lumayan sehingga gua berikan dia nilai. Sebentar, kok gua lihat dulu dari kontribusi defensif seorang Luke Shaw. Tidak ada tackling, tidak. Ada satu eh, pelanggaran juga yang diciptakan oleh Luke Shaw tadi, dia menarik pemain Fulham sehingga gue beri dia nilai 6. Kobbie Mainoo di pertandingan tadi tampil 90 menit, luar biasa ya. Kobbie Mainoo 3 pertandingan secara berurutan dia tampil dari awal, ada satu key passes, 85% passing akurasi. Ya, kontribusi defensif dari Kobbie Mainoo cukup lumayan menurut gua. Ada 2 clearance, ada 4 tackling juga yang dilakukan, ada 8 duels, 6 berhasil dimenangkan. Ya, menurut gua dia mengawal lini tengah dengan cukup oke. Kobbie Mainoo gua beri dia nilai 7. Casemiro fantastis, ada 2 kontribusi langsung ya berupa gol dan juga assist di pertandingan tadi, ada 1 key passes. Dan gol pembukanya menurut gue memang sangat penting di pertandingan ketat seperti tadi. Dribblingnya sendiri 100%. Ada 7 kontribusi defensif dari seorang Casemiro. Ada 3 tackling, ada 9 duel, 7 berhasil dimenangkan. Menurut gue Casemiro bermain luar biasa di pertandingan tadi. Sayang ada 1 kartu kuning ya untuk Casemiro. Kalau tidak ya akan menjadi lebih sempurna lagi. Walaupun dengan demikian, maksudnya dengan kartu kuning yang didapatkan, tapi bagaimana krusialnya kontribusi dari Casemiro di lini tengah, baik itu secara defensif maupun juga secara ofensif, gue beri dia nilai 8. Matheus Cunha tampil menggantikan Dorgu di sisi kiri, tapi dalam kenyataannya lebih sering ya dari tengah maupun juga dari kanan. Ada 1 gol tentu saja dari Matheus Cunha. Gol yang luar biasa, finishingnya by the way, 80% passing akurasinya. Lalu ada defensive kontribusi juga, 1 tackling yang dilakukan tapi tidak berhasil. Ada 10 duels, 4 berhasil dimenangkan oleh Matheus Cunha. Secara keseluruhan menurut gua Cunha tampil di pertandingan tadi dengan situasi yang naik turun. Di babak pertama gua nilai dia tidak begitu optimal, hanya sesekali saja ya. Tapi di babak kedua dia nampak lebih tajam dengan mungkin ada perbedaan instruksi dari Michael Carrick. Gua beri dia nilai 7. Matheus Cunha di pertandingan tadi. Bruno Fernandes ada 2 assist luar biasa, dan bagaimana ketenangan dari seorang Bruno, kelas dari seorang Bruno di gol ketiga dari Manchester United. Bagaimana dia mengelabui Calvin Bassey dan dia memberikan assist di periode yang sangat sulit, tekanan besar, fisik sudah semakin terkuras, tapi dia tetap jeli membaca situasi dan akhirnya bisa membuat Manchester United ya melalui gol dari Benjamin Sesko tentu saja mendapatkan kemenangan di pertandingan tadi. Ada 4 umpan kunci dari Bruno Fernandes, fantastis. Ada 83% passing akurasi dari Bruno Fernandes. Tacklingnya 100%. Duels dari 4, 1 berhasil dimenangkan. Ya, menurut gua Bruno tampil seperti biasa. Artinya dia sangat penting, sangat vital bagi Manchester United, terutama dengan 2 assistnya juga ya. Gua beri dia nilai 8. Lalu Amat dari sisi kanan, menurut gua sisi yang memang sering dimanfaatkan Manchester United. Ada 1 key passes yang dilakukan oleh Amat, ada 2 total shots, ada 1 yang diblok, 1 on target. Lalu duels ya, cukup rajin melakukan duels, ada 12 duels yang dilakukan oleh Amat, ada 2 interception, ada 1 clearance juga. Ya, di babak pertama gue pikir Manchester United agak terlalu monoton sisi kanannya juga termasuk dengan Amat, tapi di babak kedua dia nampak lebih hidup dibandingkan di babak pertama, tentu saja di babak kedua ya, dengan berhasil mengkreasi beberapa situasi. Namun demikian gue merasa Amat harusnya bisa lebih tajam lagi, terutama di babak kedua. Gue beri dia nilai 7. Bryan Mbeumo, tidak ada gol dari Mbeumo, di mana di 2 pertandingan sebelumnya dia mencetak 2 gol ya secara berurutan. Ada 1 total shots dari Mbeumo.
Menurut gua Mbumo lebih ya bergerak secara cair, bergerak dari belakang dengan harapan ada bola-bola daerah walaupun tidak cukup sering dilakukan. Ada 2 key passes dari Bryan Mbumo, ada 10 duels, 4 berhasil dimenangkannya. Gue menilai memang ada fungsi yang berbeda dari seorang Mbumo jika dibandingkan dengan 2 pertandingan sebelumnya. Gue beri dia nilai 7 penampilan dari Bryan Mbumo. Mazraoui dan Leny Yoro tidak gue beri rating karena tampil di bawah 10 menit. Manuel Ugarte ini di gol kedua dari Fulham ada beberapa yang menyalahkan Manuel Ugarte. Kalau gue tidak sepakat ya, beda pendapat tidak masalah tentu saja, karena gue menilai aksi individu dari Kevin yang sangat luar biasa dan juga finishingnya yang fantastis. Itulah menyulitkan Manchester United. Dia tampil dari sisi kanan Manchester United, dia berani melakukan penetrasi, mengacaukan sisi kanan Manchester United, termasuk juga Manuel Ugarte salah satunya, dan ada beberapa pemain lain juga di sisi kanan Manchester United. Manuel Ugarte tadinya yang nampak ingin mengawal pemain lainnya, lalu dia lepas kawalan tersebut dan ingin menutup pergerakan dari Kevin, tapi ya gol dari Kevin menurut gue juga luar biasa. Bagaimana penempatan bolanya juga sangat sulit sekali. Memang proses golnya menurut gue yang sangat fantastis. Tapi dari keseluruhan bagaimana Manuel Ugarte 89% passing akurasinya, angka yang cukup lumayan. Lalu ada 3 duels, 2 berhasil dimenangkan, ada 1 clearance, 1 interception, dan ada 2 tackling, 1 berhasil dimenangkan oleh Ugarte. Gue pikir memang ada penurunan juga kualitas jika dibandingkan dengan seorang Casemiro ya, tampilnya Manuel Ugarte. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 6. Benjamin Sesko, pencetak gol kemenangan bagi Manchester United, ada 3 shots dan satunya berhasil menjadi gol. Menurut gue bagaimana keterangan seorang Benjamin Sesko di menit-menit sulit, di keadaan yang sempit, dia mendapatkan bola di kotak penalti, ada penjagaan yang sedikit longgar, dan dia bisa memanfaatkannya menurut gue luar biasa. Dan ya berhasil mencetak gol kemenangan di depan publik sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menambah kepercayaan diri dari Benjamin Sesko. Gue beri dia nilai 7. Michael Carrick bagaimana? Ya, Michael Carrick dia memiliki pendekatan yang berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya. Tapi bagaimana menurut gue ya, gol yang tercipta misalnya lebih karena situasi di atas lapangan, aksi individu yang luar biasa dari pemain Fulham ataupun juga pemain Manchester United di atas lapangan yang lepas konsentrasi di menit-menit krusial. Gue menilai bagaimana persiapan taktik, strategi dari Michael Carrick cukup oke di pertandingan tadi. Yang paling penting juga bagaimana dia secara jeli ya melakukan pergantian terutama di babak kedua, termasuk juga Benjamin Sesko. Bagaimana dia juga tetap tenang ketika Manchester United berhasil disamakan kedudukan 2-2 dengan Fulham, dan akhirnya ketenangan itulah juga yang membuat Manchester United tetap menjaga karakter percaya diri di atas lapangan dan akhirnya bisa mencetak gol kemenangan. Gue beri Michael Carrick nilai 8. Man of the match kalau versi resmi Casemiro, tapi gue menilai seorang Bruno Fernandes. Bagaimana mau Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.